Murtadin termehek-mehek, kita terbahak-bahak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan channel Joko Waras. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi nikmat Islam dan dijauhkan dari kekafiran sampai kita tutup usia. Amin. Dan juga semoga kehidupan kita diberi perlindungan dari segala bentuk kekurangan, dihiasi dengan kesehatan, baik jiwa maupun raga, dihiasi pula dengan keselamatan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, di video saya kali ini, saya akan membongkar kembali kebohongan seorang murtadin. Memang di video kali ini, si murtadin nggak baca ayat Al-Quran sehingga kita bisa mengkoreksi bacaannya, tapi kita bisa menilai langsung kok. Kita bisa mengidentifikasi bahwa mbak ini bukan Islam yang mempelajari agama Islam dengan benar, atau mungkin memang bukan Islam ya, tapi mbak ini, sebut saja mbak ini, saya nggak akan menyebut namanya. Mbak ini ngaku sudah mondok sejak kecil gitu loh ya. Jadi sejak kecil dia udah belajar di pondok, terus dia izin untuk keluar pondok dan diizinkan oleh ustadz-ustadznya karena dirasa sudah cukup ilmu. Begitu. Kita tonton yuk pengakuannya. Nih videonya. Sampai akhirnya ketika mimpi itu gak ada yang bisa jabarin, saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari pesantren itu bukan karena mimpi itu sih sebenarnya, tapi karena saya mau ketemu sama bapak saya mau cari, karena dalam hati saya ini, saya nggak bisa ini kayak gini terus, nggak bisa. Saya harus tahu masa depan saya gimana, masa bapak saya di mana, saya di mana gitu. Saya maunya tahu bapak saya di mana, jadi saya bisa bersama gitu. Akhirnya saya minta izin sama Pak Ustadz dengan baik-baik untuk keluar dari pesantren. Pak Ustadznya bilang, ya udah kalau kamu mau keluar, itu kan permintaan kamu sendiri. Kamu udah ada bekal yang banyak dari pengajaran yang diberikan di sini. Karena kamu nggak sabar, kalau kamu sabar di sini, pasti kamu nanti dapat petunjuk. Tahu ada yang nikahin kamu bisa hidup enak langsung, katanya. Di situ saya ya udah, saya pamitan. Terus saya cari bapak saya. Saya cari bapak saya kemana-mana. Ternyata ada petunjuk bapak saya jadi marbot di masjid. Di situ saya senang sekali bisa melihat bapak saya di situ. Jadi saya ringkasin aja ya, daripada nonton termehek-mehek versi murtadin, nanti malah nggak karu-karuan. Jadi saya nonton ini videonya 30 menitan, itu kisah termehek-mehek, nangis terus dia, baru nggak bisa-ngisain apa-apa, baru di sekitar menit ke 30. Nah itulah momen yang membuat saya curiga muncul. Jadi di momen tersebut yang barusan kita dengerin, intinya mbak ini tuh dapat mimpi ketemu seseorang. Nah biasalah murtadin ya, gitulah mimpinya. Lalu dia pengen ketemu bapaknya dan izin ke ustadznya, dan ustadznya ngasih izin karena dia dirasa sudah cukup bekal ilmu agamanya. Kalau nggak salah sekitar 6 tahun dia mondok. Jadi apakah benar dia memang sudah cukup ilmu agamanya, cukup wawasan tentang Islamnya, karena sudah mondok begitu lama dari kecil lagi. Mari kita tonton pengakuan selanjutnya. Saya bilang,
Saya nggak mau pacaran, saya takut. Tapi ternyata laki-laki ini, suami saya ini, dia serius untuk menikahi saya karena saya belum punya KTP. Jadi zaman dulu itu kan kalau ngurus KTP bisa gampang ya di RT gitu, jadi dituain lah umurnya. Saya bilang saya tahu kalau dia itu Kristen. Saya bilang, terus gimana? Saya nggak mau, saya harus tetap menikah secara agama saya bilang sama dia. Tapi dia dengan proses yang panjang, akhirnya dia memutuskan untuk menikah sama saya secara Islam. Itu pun butuh perjuangan dia, sampai diusir ya sama keluarganya, pasti nggak terima orang tuanya. Itu pengorbanan dia yang luar biasa di saat itu, sampai dia meninggalkan hak-hak dia sama dia orang tuanya untuk menikahi saya. Padahal saya ini cuma apa, saya nggak punya apa-apa. Bahkan saya aja nggak sekolah, nggak ada pendidikan. Di situ saya bilang sama dia, ya nggak usah lah kita lanjutin, saya kasihan sama kamu, saya bilang. Tapi dia selalu bilang pernikahan itu nggak bisa main-main, apalagi pilihannya kan udah kita yang pilih, kata dia. Di situ dia memberanikan diri, dia siap untuk menikah sama saya secara Islam. Akhirnya kami nikah, ada saksi gitu kan, terus ada kakek saya, ada bapak saya. Kami menikah secara Islam, menjalani dengan dua agama dalam rumah tangga. Sampai kalau saya malam, saya ngaji, saya sholat gitu, dia baca Alkitab kalau pagi, bahkan dia ke gereja hari Minggu, saya di rumah. Begitu berulang-ulang. Setelah menonton cuplikan barusan, saya nggak menyalahkan Mbak ini, tapi saya menyalahkan sutradaranya. Goblok gitu. Mana tuh sutradaranya? Goblok banget, konyol banget. Aduh, baru kali ini aku dengar pengakuan terkonyol kayak gini. Konyol banget ini, banget konyolnya. Bikin cerita kok bulat kayak antut, muter-muter gitu ceritanya. Aduh, jadi gimana ya ini ya? Muter nih. Wanitanya ingin pernikahan secara Islam. Terus laki-lakinya bilang pernikahan itu bukan hal yang main-main. Terus mereka akhirnya menikah secara Islam. Harusnya laki-lakinya kan mualaf, tapi kenyataannya ini yang perempuan masih sholat, yang laki-laki masih ke gereja. Kok bulat ya, bentut ini. Jadi nggak cocok ini dari sutradara, apalagi wanitanya. Katanya sudah cukup ilmu agamanya setelah mondok dan bla bla bla. Ternyata dia menikah dengan laki-laki Kristen, kan sudah salah ini. Apanya yang nggak mainin pernikahan? Apalagi bagi wanita yang pernah makan pondokan, ya. Masa nggak tahu larangan untuk menikahi pria yang kafir? Padahal jelas di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minun. Cukup pendek, masa nggak tahu? Dan janganlah kalian menikahi pria-pria yang musyrik sebelum mereka beriman. Masa nggak tahu itu? Harusnya tahu. Kan aneh cerita dari sutradaranya ini, konyol ini. Dan kebohongan ibu ini semakin kelihatan
saat ada penelepon yang ikut bertanya. Pertanyaannya simpel, tapi jawabannya itu yang sampel. Yuk kita tonton cuplikan dari video yang akan kita tonton kebodohannya ini. Kebohongannya ya. Mari kita tonton. Oh ya, silakan. Pertanyaan saya, Bu Nisa dulu pernah di pondok ya, Bu? Iya, Pak. Oke. Simple aja, saya mau tanya, dalam sehari itu berapa rakaat sih, Bu, orang Islam sholat, Bu? Ya 5 waktu kan ya, Pak? Iya, rakaatnya berapa? Kan di pondok lebih dari orang biasa dong. Kan itu dasar banget. Ya sudah lupa, Pak. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Nanti insya Allah saya juga transfer, Bu, jangan khawatir, walaupun kita sudah beda iman, tapi saya tetap punya rahmatan lil alamin. Saya tetap bantu insya Allah buat anak ibu, buat keluarga ibu di sana. Jadi Amin, jangan Pak. dikira orang Islam nggak peduli gitu. Kita tetap peduli dan kita tetap sayang. Cuman kan nggak tahu aja. Mungkin kalau tahu pasti juga kita bantu. Terus pertanyaan kedua, misalkan boleh tahu nih, apa sih yang membuat ibu murtad? Maaf ya, istilahnya dalam Islam kan murtad ya. Apa yang membuat ibu itu murtad? Apakah ada kesalahan di Al-Quran, ayat apa, surat apa, atau maksudnya poin yang krusial gitu, bukan kisah-kisah misalkan mimpi ini itu. Maksud saya ada nggak sih yang ibu tahu, oh nih kayaknya Islam itu nggak bener nih, ayat ini ngawur, biar saya tahu juga gitu. Enggak, Pak, enggak ada. Jadi selama saya di pesantren itu enggak ada. Karena saya belajar ya yang saya diajarin aja gitu, Pak. Nggak, maksudnya ada nggak sih poinnya, oh ini kayaknya ayat ini salah nih, ayat Quran ini kayaknya nggak bener, makanya saya murtad. Ada nggak? Enggak ada hubungannya itu, Pak. Saya enggak. Jadi enggak pas gitu. poin murtadnya karena apa, Bu? Kalau boleh tahu. Saya kan awalnya karena saya mencari gimana nih buat kehidupan saya buat ke depan gitu, Pak. Karena saya nggak mau kehidupan saya begini-gini aja, waktu itu harus pisah sama bapak saya gitu, Pak. Kalau saya kasih uang ibu mau balik lagi ke Islam nggak? Ibu butuh berapa? Oh enggak, Pak, saya udah punya Tuhan Yesus yang lebih besar dari segalanya. Oke. Soalnya kan poinnya kan materi, jadi makanya saya bingung butuhnya apa. Kalau misalkan itu ya oke, nggak apa-apa. Saya menghormati, Bu, lakum dinukum waliyadin, benar nggak? Tapi saya dapat poinnya bahwa nggak ada poin salahnya ya dalam Islam ya, cuman karena materi, betul kan, Bu ya? Ya, saya mencari ketenangan di dalam hati saya yang selama saya rasakan ini beban, Pak, karena keluarga saya yang berpisah orang tua. Ya itu kan di luar, nggak ada hubungannya sama Ya. agama. Bukan Makasih. masalah materi ya, Pak Umar ya. Oh iya, Pak, gimana, Pak? Ya. Tadi kan sudah didengar kesaksiannya bahwa dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk lewat mimpi, terus kemudian lewat Dari penglihatan. sini kita sudah bisa membuat kesimpulan sendiri karena kita semua adalah makhluk-makhluk Tuhan yang waras, yang bisa menalar apakah ini bohong, apakah enggak. Jadi video tersebut sudah terjawab bohong atau enggaknya. Oh ya, avatar ini bukanlah avatar yang menggambarkan Nabi Isa atau Yesus ya. Ini hanyalah avatar bule berjenggot, berambut kuning, dan berkumis. Bukan avatar yang ditujukan kepada Nabi Isa atau Yesus.
Karena saya sebagai umat Islam sangatlah haram membuat gambar, avatar atau apalah itu dan dimaksudkan sebagai Nabi Isa, Nabi Muhammad ataupun Yesus ataupun nabi-nabi yang lain. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan itu mutlak dari saya pribadi. Kurang lebih saya mohon maaf sebesar-besarnya dan hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.